Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rizky Fitrayana. Saya akan melakukan baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD sebagai ujian akhir semester 1 perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Kampanye praktik baik dilakukan di kelas 8C SMPN 1 Taman pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks artikel ilmiah populer. Pengertian ZPD, yakni zona antara perkembangan aktual dan perkembangan potensial peserta didik. Apa itu scaffolding? Scaffolding dalam ZPD adalah pendekatan yang digunakan untuk membentuk peserta didik mengembangkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan sesuai tingkat perkembangan dengan bimbingan dan dukungan dari guru. Penerapan scaffolding yang pertama adalah mengetahui tingkat perkembangan peserta didik atau siswa. Guru mengetahui tingkat perkembangan dengan cara melakukan tes diagnostik awal. Lalu yang kedua, memberikan tugas atau tantangan yang sesuai dengan ZPD peserta didik. Guru dapat memberikan tugas berupa proyek, problem, atau program lainnya sesuai dengan ZPD peserta didik. Lalu yang ketiga, mendorong kerjasama dan diskusi. Guru akan mendorong peserta didik untuk melakukan kolaborasi, bekerja sama dengan teman sekelasnya. Penerapan scaffolding yang keempat ialah memberikan petunjuk dan bimbingan. Guru akan memberikan petunjuk cara mengerjakan tugas. Lalu yang kelima, mengurangi dukungan secara bertahap. Apabila peserta didik dirasa sudah mampu untuk belajar secara mandiri, guru akan mengurangi bimbingan dan dukungan secara perlahan-lahan dan bertahap. Lalu yang keenam, memberikan umpan balik yang konstruktif ialah guru melakukan kegiatan refleksi untuk mengetahui tingkat perkembangan pemahaman peserta didik di kelas. Intervensi terkait scaffolding dalam ZPD adalah pendekatan yang digunakan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan sesuai tingkat perkembangan dan dukungan dari guru. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD melibatkan guru sebagai model atau contoh, guru sebagai pendukung atau pembimbing, dan guru sebagai pemberi umpan balik. Lalu yang pertama, penerapan scaffolding di kelas 8C, guru melakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui tingkat perkembangan peserta didik. Setelah didik, satu persatu menjawab pertanyaan. Lalu yang kedua ialah memberi tugas atau tantangan sesuai ZPD peserta didik. Guru akan memberikan tugas dapat berupa permasalahan yang ada dalam amplop diberikan oleh pendidik. Amplop tersebut berisikan masalah yang harus diselesaikan oleh peserta didik, yakni menentukan kalimat fakta dan opini. Lalu yang ketiga, mendorong kerjasama dan kolaborasi. Guru membentuk kelompok sesuai tingkat perkembangan yang dimiliki, yakni peserta didik mahir dan peserta didik perlu bimbingan. Kemudian peserta didik duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dalam melakukan aktivitas diskusi untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Lalu yang keempat, memberikan petunjuk dan bimbingan. Guru menjelaskan petunjuk pengerjaan KPD atau tugas, lalu peserta didik diminta untuk mengamati. Apabila kurang paham, bisa mengangkat tangan untuk bertanya. Peserta didik yang perlu bimbingan akan dibimbing secara langsung dan perlahan supaya peserta didik mudah memahami materi. Lalu yang kelima ialah mengurangi dukungan secara bertahap. Jika dirasa peserta didik sudah mampu untuk mengerjakan tugas dan menyelesaikan masalah, guru akan secara bertahap mengurangi bimbingan terhadap peserta didik tersebut supaya peserta didik dapat belajar secara mandiri. Hasil penerapan scaffolding di kelas 8C yakni yang pertama, peningkatan pemahaman peserta didik akan materi, lalu peningkatan keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan masalah atau tugas yang diberikan, lalu yang ketiga, peningkatan kepercayaan diri peserta didik dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan sesuai dengan ZPD-nya masing-masing. Lalu yang keempat, peningkatan kemandirian peserta didik. Peserta didik jadi lebih mandiri dalam bereksplorasi terkait materi dan mencari berbagai sumber
untuk mengerjakan tugas dan menyelesaikan masalah. Lalu yang keempat, peningkatan transfer pengetahuan. Terima kasih telah mendengarkan paparan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan saya barusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.